Assalamualaikum. Lesti Salam Kejora jernih. dengan Akhirnya Norma kita Risma menjadi paham kenapa Lesti Kejora diam seribu bahasa dari liputan media dan menolak undangan podcast yang akan mengumbar apa yang dialaminya dan aib keluarga besarnya serta keluarga besar suami. Dia menutup rapat kasus KDRT yang dilakukan sang suami dan juga perselingkuhan sang suami. Yang kita tahu akhirnya itu menjadi reda dengan lebih cepat. Beda dengan Norma Risma yang mendapatkan efek sebaliknya. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Lutfi JW makin berani menyalahkan Norma Risma, makin berani melawan arus netizen yang 99% netizen Indonesia mendukung Norma Risma dalam kasus ini, karena Norma Risma dianggap wanita yang teraniaya karena disakiti hatinya oleh suaminya yang diduga berselingkuh dengan ibu Norma Risma atau mertuanya sendiri. Namun kali ini bahkan Lutfi JW membandingkan kasus Norma Risma dengan Lesti Kejora. Lutfi JW memuji Lesti Kejora karena tidak mengumbar aib KDRT dan juga perselingkuhan suaminya. Tetapi padahal Lesti Kejora sudah melapor ke polisi dan mau tidak mau itu sudah terumbar di hadapan publik, dan Rizky Bilar juga sudah mendapatkan sanksi sosial bahkan dari penggemarnya sendiri, meskipun akhirnya mereka berujung damai. Netizen pun balik menyerang Lutfi JW karena membandingkan kasus yang tidak apple to apple. Lesti Kejora itu artis, sementara Norma Risma, kalau Norma Risma tidak bicara di depan publik, maka kasus ini tidak akan bisa menjadi pelajaran bagi suaminya dan juga ibu kandungnya itu, dan juga dia tidak akan mendapatkan perhatian publik dan juga dukungan, apalagi setelah dilaporkan ke polisi oleh Rozi Zai dan juga pengacaranya. Disinilah netizen banyak membantah apa yang dikatakan oleh Lutfi JW ini. Nah, bagaimanakah pendapat Anda? Anda boleh berpendapat. Kita simak lengkapnya apa yang dikatakan oleh pakar perilaku artis Lutfi JW ini dalam membandingkan Norma Risma dengan Lesti Kejora dan lebih menyalahkan Norma Risma dan mendukung apa yang dilakukan Lesti Kejora. Nah, simak saja lengkapnya di Fakta 5D kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Assalamualaikum. Lesti Salam Kejora jernih. dengan Akhirnya Norma kita Risma menjadi paham kenapa Lesti Kejora diam seribu bahasa dari liputan media dan menolak undangan podcast yang akan mengumbar apa yang dialaminya dan aib keluarga besarnya serta keluarga besar suami. Dia menutup rapat kasus KDRT yang dilakukan sang suami dan juga perselingkuhan sang suami. Yang kita tahu akhirnya itu menjadi reda dengan lebih cepat. Beda dengan Norma Risma yang mendapatkan efek sebaliknya. Setelah dia upload, nge-share apa yang dialaminya dan aib keluarganya serta diundang di podcast Denny Sumargo, maka saat ini dalam perkembangannya dia mendapatkan serangan balik dari sang ibu dan juga dari suaminya, bahkan serangan balik lewat jalur hukum. Lalu diulik juga kesalahan-kesalahannya Norma Risma, kan? Nah, inilah yang saya soroti, yang saya katakan kenapa Norma Risma layak disalahkan dengan mengupload aib keluarganya dan kisah yang dialaminya. Bukan karena saya membela sang suami yang
selingkuh dengan ibu mertua itu jelas salah, nggak dibela. Tetapi saya membuat VT kemarin tentang normarisme itu dalam perspektif efek setelah mengupload. Nah, jadi kalau Lesti Kejora awalnya dihujat banyak orang karena meredam aib keluarganya dan menghentikan proses hukum KDRT, tapi akhirnya banyak yang memuji. Sedangkan normarisme awalnya banyak yang memuji, tetapi sekarang banyak juga yang berbalik menjadi menyalahkan atas kesediaan dia diwawancarai podcast-podcast tentang aib keluarganya. Gitu. Semoga menginspirasi. Salam persahabatan penuh cinta dari saya Lutfi JW, penulis, pengamat perilaku, selebritis dan hiburan Indonesia. Wassalamualaikum. Mengapa justru normarisme yang layak Jerman. disalahkan? Mengapa normarisme layak disalahkan dalam kasus suami selingkuh dengan ibu mertua? Karena satu, normarisme yang mengupload atau men-share kasus ini ke dunia maya. Yang kedua, ternyata normarisme sudah mengetahui gelagat aneh sebelum menikah. Dia tahu dari chatting antara mertua dan calon suaminya. Dan menurut Risma juga di podcast Denny Sumargo, sebelum dengan ibunya juga sudah selingkuh dengan wanita lain. Ini sangat janggal karena harusnya dia berpikir ulang bahkan membatalkan pernikahan ini. Sebucin-bucinnya loh. Kenapa? Karena jelas tidak hanya sekali Rozi calon suaminya ini menjalani perselingkuhan. Karena selingkuh itu adalah perilaku yang cenderung berulang dan menagih. Maka saran saya sebagai pengamat perilaku kepada perempuan-perempuan yang akan menikah, hati-hati dan berpikir ulanglah. Kalau perlu batalkan jika ketahuan calon suamimu itu sudah lebih dari sekali selingkuh. Dan ini saya ngomong juga sebagai laki-laki. Lalu yang janggal lagi adalah normarisme begitu detail menceritakan kronologis dan lika-liku dari awal mula hubungan suami dengan mertuanya, dengan ibu kandungnya, sampai terjadi penggerbekan yang terakhir itu. Ini kan satu aksi yang justru menjadi bumerang karena membuka aib dirinya dan keluarga besarnya dan keluarga besar suaminya. Efeknya apa? Sekarang dia kehilangan ibunya yang minggat, dikabarkan minggat dari rumah. Kemudian dia kehilangan suaminya dan juga dia harus melihat ayahnya mengalami tekanan psikologis, tekanan mental. Dan akhirnya norma ini digugat oleh pihak keluarga dari Rozi sang suami karena dianggap membuka aib dan mempermalukan keluarga besarnya Rozi. Nah, poin penting dari kasus ini adalah, ini pesan untuk netizen dan saya juga, bahwa upayakan jangan sampai mengungkap aib keluarga sendiri atau pasangan di medsos.
Karena ini akan menjadi blunder dan menjadi kesalahan fatal yang belum tentu impact psikologisnya kita mampu menghandle. Salam persahabatan penuh cinta dari saya, Lutfi JW, penulis, coach writer, dan pengamat perilaku selebritis dan hiburan Indonesia.